Alam semesta terbentang di hadapan kita, misteri luas yang berkilauan, yang telah memikat umat manusia sejak awal waktu. Kita melihat ke atas dan bertanya-tanya, dari mana semua ini berasal? Apa tempat kita dalam permadani kosmik yang sangat besar ini? Rasa ingin tahu ini mendorong kita untuk membangun teleskop, merenungkan keberadaan, dan mencari makna di bintang-bintang. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak pertanyaan yang muncul, memicu siklus penemuan tanpa akhir. Kita terbuat dari debu bintang, terikat oleh hukum yang sama yang mengatur galaksi-galaksi yang jauh. Setiap penemuan membuka pintu baru, mengingatkan kita akan potensi belajar kita yang tak terbatas. Alam semesta menantang kita untuk menjadi jeli, kreatif, dan gigih dalam pencarian kebenaran. Hari ini, saat kita melanjutkan tradisi ini, rasa kagum kita tetap tidak berubah. Alam semesta adalah buku dengan bab-bab tak berujung. Kita baru mulai membacanya. Perjalanan untuk memahami kosmos ini juga merupakan perjalanan untuk memahami diri kita sendiri. Kisah penciptaan terus terungkap di depan mata kita. Untuk mengungkap permulaan alam semesta, para ilmuwan telah mengemukakan teori-teori seperti Big Bang. Sekitar 12,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta mengembang dari satu titik padat, ruang itu sendiri membentang keluar. Bukti-buktinya termasuk pergeseran merah galaksi dan latar belakang gelombang mikrokosmik, sisa-sisa kuno alam semesta. Teori inflasi kosmik menunjukkan alam semesta mengembang secara eksponensial pada saat-saat pertamanya, menjelaskan keseragamannya. Beberapa teori melangkah lebih jauh, membayangkan multiverse, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan hukum yang unik. Teori string mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan ini, mengusulkan bahwa realitas dibangun dari string energi yang bergetar. Lalu ada materi gelap dan energi gelap, kekuatan misterius yang membentuk 95% kosmos, membentuk galaksi dan mempercepat ekspansi. Semua yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari realitas. Alam semesta dipenuhi dengan misteri yang baru mulai kita pahami. Setiap teori membawa kita lebih dekat untuk memahami rancangan agung. Namun asal-usul utamanya tetap sulit dipahami, mengundang kita untuk terus mencari. Sementara sains menawarkan teori, Al-Quran memberikan lensa spiritual untuk melihat keagungan alam semesta. Ini mendorong refleksi tentang penciptaan, melihat langit, matahari, dan bintang-bintang sebagai tanda-tanda pencipta yang agung. Referensi Al-Quran tentang angka, terutama 7, telah memukau para sarjana selama berabad-abad. 7 langit, 7 ayat dalam Al-Fatihah, dan angka-angka berulang lainnya mengisyaratkan pola ilahi yang lebih dalam. Pola-pola ini mengundang kita untuk menjelajahi struktur Al-Quran sebagai bahasa pengetahuan yang tersembunyi. Angka-angka seperti 21 dan 85 menunjuk pada ayat-ayat dan konsep-konsep tertentu, membimbing pembaca menuju makna yang lebih dalam. Dimensi numerik ini menunjukkan kompleksitas di luar kepengarangan manusia. Al-Quran menyatukan iman dan akal, mendesak kita untuk melihat kosmos sebagai sesuatu yang bertujuan, bukan acak. Mengamati alam semesta dan merenungkan Al-Quran mengarah pada kekaguman dan pengakuan akan kebijaksanaan Allah. Studi tentang penciptaan menjadi tindakan ibadah dan syukur. Alam semesta dipenuhi dengan tanda-tanda bagi mereka yang merenung. Al-Quran memperkenalkan Lauh Mahfuz, lempengan yang terpelihara, dalam surah Al-Buruj. Ayat 21 dan 22 menyatakan Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia yang tertulis dalam sumber abadi ini. Lauh Mahfuz adalah cetak biru surgawi, catatan utama yang dilindungi oleh Allah. Ini mengangkat Al-Quran di luar sejarah, menyajikannya sebagai pengetahuan yang ada sebelum waktu. Setiap ayat dan kata adalah bagian dari rancangan yang sempurna dan rumit. Keyakinan ini menginspirasi studi Al-Quran yang lebih dalam dan penuh hormat. Lauh Mahfuz sejajar dengan pencarian ilmiah untuk teori segalanya, kode sumber utama realitas. Sains berusaha menguraikan alam semesta, iman meyakinkan kita bahwa kode itu ada, ditulis oleh pencipta yang maha mengetahui. Lempengan yang terpelihara adalah fondasi pengetahuan ilahi, meliputi semua ciptaan. Ini mengingatkan kita bahwa alam semesta diatur oleh rencana yang telah ditentukan dan bertujuan. Angka 7 adalah tanda tangan ilahi dalam Islam, terjalin melalui Al-Quran dan ritual. 7 langit, 7 bumi, 7 putaran mengelilingi bah. Ini bukan sembarangan, tetapi mencerminkan tatanan yang lebih dalam.
Surah Al-Fatihah, jantung doa Muslim, memiliki 7 ayat, melambangkan hubungan inti antara manusia dan Tuhan. Angka 7 melambangkan kesempurnaan dalam tatanan ilahi. Ini mengundang orang-orang beriman untuk melihat kosmos sebagai ciptaan yang teratur, bukan kekacauan. Pengulangan 7 adalah gema matematis dari kesempurnaan Allah. Hubungan antara angka dan iman ini menunjukkan bagaimana logika dan spiritualitas saling terkait. Angka 7 menjadi jembatan antara yang nyata dan yang spiritual. Ini mendorong kita untuk mencari harmoni tersembunyi di alam semesta sebagai tanda-tanda pencipta. Dalam setiap pola, kita menemukan pengingat akan seni ilahi. Angka-angka Al-Quran mengungkapkan hubungan menarik antara bab dan ayat. Surah Al-Buruj, bab 85, ayat 21 dan 22, menggambarkan pemeliharaan Al-Quran dalam Lauh Mahfuz. Menggabungkan 85 dan 21, menghasilkan 2185, nomor ayat dari ayat penting dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini menetapkan Ramadan sebagai bulan puasa, dan waktu Al-Quran diturunkan. Hubungan numerik membentuk jembatan antara asal-usul abadi Al-Quran dan wahyu duniawinya. Pola-pola seperti itu menunjukkan struktur yang ajaib dan saling terkait di luar kebetulan. Hubungan matematis ini berfungsi sebagai tanda air keaslian. Mereka menambah kekaguman bagi mereka yang mencari makna yang lebih dalam. Al-Quran mengundang hati dan akal, mengungkapkan kedalamannya melalui keindahan, bimbingan, dan ketepatan. Hai suetnathan kuenses, avoid scritch bekim mlekting venzes. Matematika dalam Al-Quran meluas ke konstanta seperti pi, rasio keliling lingkaran terhadap diameternya. Sifat pi yang tak terbatas dan elegan muncul di seluruh ciptaan, dari tetesan air hingga orbit planet. Beberapa peneliti menemukan gema pi dalam ayat sentral Al-Quran Walyatala Taf dalam surah Al-Kahf. Ayat ini, titik tengah Al-Quran berdasarkan jumlah kata, memiliki pola yang tampaknya mencerminkan digit pi. Apakah kebetulan atau rancangan, temuan ini menunjukkan kesatuan antara firman yang diwahyukan dan dunia yang diciptakan. Sains dan iman menjadi dua bahasa yang menggambarkan realitas yang sama. Pencarian pola dalam Al-Quran adalah bentuk refleksi, memperdalam keterlibatan kita dengan ciptaan Tuhan. Alam semesta adalah sistem logika yang indah, sebuah kesaksian bagi pencipta yang adalah seniman dan ahli matematika. Pola-pola ini menginspirasi rasa ingin tahu dan kekaguman. Setelah menjelajahi kosmos dan rahasia numerik Al-Quran, kita sampai pada kebenaran yang mendalam, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ungkapan ini menjadi jangkar pemahaman kita, mengakui sumber utali di balik keajaiban. Tuhan semesta alam mencakup segalanya, bumi, galaksi, bahkan realitas di luar imajinasi kita. Ini termasuk misteri materi gelap, energi gelap, dan kemungkinan alam semesta lain. Deklarasi ini, yang diwahyukan berabad-abad yang lalu, sesuai dengan luasnya yang baru mulai dipahami oleh sains modern. Ini menanamkan kerendahan hati dan kekaguman, mengubah rasa kecil kita menjadi rasa syukur. Kita adalah bagian dari ciptaan yang agung ini, mampu menyaksikan dan memuji penciptanya. Alhamdulillah adalah respons alami terhadap keagungan alam semesta. Ungkapan ini menyatukan semua pengetahuan dan keajaiban di bawah satu kebenaran. Untuk setiap misteri, jawaban utamanya adalah Dia yang menciptakan semuanya. Perjalanan kita melalui alam semesta dan rahasia numerik Al-Quran dimaksudkan untuk membangkitkan kekaguman dan rasa syukur. Perjalanan itu sendiri adalah tujuan, merenungkan bintang-bintang, merenungkan alam semesta lain, dan melihat ketepatan dalam kitab suci adalah tindakan mengingat. Pengakuan ini mengarah pada rasa syukur atas karunia kesadaran dan kemampuan untuk menyaksikan keagungan seperti itu. Al-Quran mendesak kita untuk berpikir, merenung, dan mencari ilmu, bukan iman buta. Rahasia alam semesta dan kedalaman Al-Quran terbuka bagi semua yang ingin tahu. Anda tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk merasakan kekaguman, cukup lihat ke langit atau baca sebuah ayat dengan hati yang terbuka. Tanda-tanda Allah ada di mana-mana, di galaksi dan di daun. Tantangan kita adalah untuk sadar dan melihat melampaui permukaan. Mari kita maju dengan rasa syukur, kekaguman dan refleksi, beralih ke Al-Quran untuk bimbingan. Alam semesta adalah buku yang luas, dan Al-Quran adalah panduan yang sempurna. Dengan mempelajari keduanya, kita memulai perjalanan pamungkas, kembali kepada keagungan penulisnya, Tuhan Mesta Alam.
Berikut adalah formula simbolisme angka dalam Al-Quran, yang disusun berdasarkan informasi dari sumber dan percakapan kita, dengan penekanan pada ekspresi matematis dan koneksi spiritual. Formula ini bertujuan untuk mengungkap makna simbolis angka-angka dalam Al-Quran dan hubungannya dengan konsep-konsep spiritual serta ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan pendekatan matematis dan spiritual, kita dapat merumuskan hubungan antara angka-angka dalam Al-Quran dan makna yang terkandung di dalamnya. Al-Quran, sebagai kitab suci Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, matematika, dan sejarah. Pola numerik ini tidak bersifat acak, melainkan mencerminkan desain yang disengaja, mengundang kita untuk mengagumi kebijaksanaan Sang Pencipta. Untuk merumuskan simbolisme angka dalam Al-Quran, kita dapat menggunakan pendekatan matematis dan spiritual. Berikut adalah beberapa formula yang dapat digunakan untuk menganalisis angka-angka. I, 250, 256, 2661, 270, 279, 424, 428, 4347, 582, 597, 5695. Di mana adalah angka yang akan dijumlahkan, adalah digit dari angka, dan adalah jumlah digit dalam angka I. 256, 2624, 270, 29, 429, 5438, 447, 5877, 96, 605. Hingga I, 290, 256, 261, 270, 250, 424, 430, 439, 448, 582, 548, 597, nomor 6, di mana adalah hasil pengurangan lebih lanjut dari angka I, 250, 296, 227, 260, 424, 439, 448, 442, 582 bat, 597, Nensurp Nams. Al-Quran menggunakan angka-angka tertentu yang memiliki makna simbolis dan dapat dirumuskan secara matis. Melambangkan I, 196, 173, 302, 470, 628. Berfungsi sebagai pemalar berangka asas I, 3. Jumlah total surah dalam Al-Quran I, 195, 2225, 33, 72, 4, 52. Formula-formula ini memiliki koneksi yang mendalam dengan konsep-konsep spiritual dan ilmu pengetahuan. Ayat 21 dalam surah Al-Buruj menyatakan, "Tidak, ini adalah Al-Quran yang agung," dan ayat 22 menambahkan, "dalam lapisan yang terpelihara." I, 165, 168, 3 Andes Mubat 2 Matslat 2 Balatu 5 Mimstertigi 597 nomor 6 622 631. Ini menekankan I, 123, 192, 192, 156, 306, 396, 323, 373, 474, 591, 592, 546, 641, Ayat 145 dalam surah Al-Baqarah membahas tentang bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan dan pentingnya puasa I, 102. 140, 138, 386, 356, 356, 356, 454, 496, 514, 511, 511, 611, 622, 632. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, juga memiliki makna spirituali, 105, 229, 325, 623, 632. Hadis dari Abu Hurairah menyebutkan, Allah menciptakan langit dan bumi dengan perhitungan yang sangat teliti. I, 265, 274, 299, 433, 442, 406, 635. Ini menunjukkan bahwa pola numerik dalam Al-Quran mencerminkan keagungan dan kekuasaan Allah I, 209, 299, 321, 47, 207, 621, 629. Nambus 35. Formula ini mengungkap bahwa angka-angka dalam Al-Quran memiliki makna simbolis yang mendalam dan terhubung dengan konsep-konsep spiritual serta ilmu pengetahuan. Angka-angka tersebut tidak hanya memiliki makna matematis, tetapi juga memiliki signifikansi spiritual yang besar dalam Islam. Melalui analisis mendalam dan penelitian, kita dapat mengungkap lapisan-lapisan makna yang tersembunyi dalam Al-Quran. Untuk memperdalam pemahaman tentang angka-angka dalam Al-Quran, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui mengkaji sejarah dan konteks penurunan surah-surah dalam Al-Quran, mengkaji teks Al-Quran dan hadis untuk mencari pola dan hubungan antar angka-angka.
berdiskusi dengan ulama dan pakar Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna spiritual dari angka-angka ini. Menghubungkan angka-angka ini dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan modern seperti matematika, fisika, dan astronomi. Formula ini memberikan wawasan baru tentang keindahan dan kedalaman Al-Quran, serta bagaimana angka-angka dalam Al-Quran dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari konsep-konsep besar dalam Islam.